Halo rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang perkembangan daripada Pi Network yang sangat jos stop markotop ya, dan tidak ada habisnya kalau kita membahas daripada project yang satu ini. Dan mengapa saya selalu membahas daripada project Pi Network ya rekan-rekan, dan tidak lain tidak bukan adalah ini adalah project kripto paling fenomenal ya, dan harus terus di up ya rekan-rekan, agar rekan-rekan para pionir selalu semangat ya, dan selalu klik tombol petirnya ya. Dan bisnis yang besar adalah bisnis yang terus naik dan terus up, terus trending topik di seluruh dunia. Tidak lain dan tidak bukan adalah Pi Network yang unggulan pertama ya, jauh melebihi daripada project-project cryptocurrency yang lainnya yang sudah dulu lebih eksis dalam bursa-bursa, dan juga project-project yang masih belum melakukan semacam mainnet ya. Pi Network adalah pionir sejati, Pi Network adalah yang teratas. Dan di sini dikutip secara langsung oleh BSC News ya, dan BSC News adalah semacam platform media informasi yang sering memberitakan seputar cryptocurrency yang terkait langsung dengan Binance Smart Chain ya, atau dengan jaringan BNB kan kurang lebih seperti itu ya, atau BSC. Kemudian di sini melalui BSC News memberitakan informasi pengumuman besar ya, terkait dengan adanya pengumuman besar lainnya, yaitu ada cek untuk Pi Network ya, dan kali ini The Exchange sudah dikonfirmasi akan mendaftarkan Pi ya, dan ini infonya sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu ya. Dan siapa yang sudah siap untuk mainnet sekarang ya, atau untuk open mainnet kan, dan mungkin untuk informasi demi informasi yang pernah saya bahas atau saya ulas berdasarkan informasi resmi daripada pihak core team melalui update daripada di layar beranda rekan-rekan ya, tentang kisi-kisi open mainnet ya, yang akan untuk core team sendiri mentargetkannya itu adalah Desember 2023 ya. Dan siapa tahu ketika memang proyeknya itu bisa dipercepat, atau KYC-nya sudah dipercepat dan juga ekologinya sudah matang lebih cepat, siapa tahu akan ada semacam open mainnet yang dipercepat juga ya rekan-rekan. Ini adalah informasi yang cukup mantap dan cukup menarik sekali ya, yang pasti kita hanya menantikan dua itu saja dari pihak core team. Kemudian di sini untuk exchange sedang sibuk sendiri ya rekan-rekan dalam mempersiapkan daripada Pi Network agar listing di dalam exchange mereka ya, karena di sini Pi Network memiliki komunitas yang tak terbatas ya, yaitu ada sekitar 40 juta pionir, dan jumlahnya akan terus bertambah ya. Dan ini merupakan salah satu keuntungan untuk para pionir-pionir yang masih belum mengenal Pi Network ya, untuk bergabung dan juga mining ya, karena di sini masih ada waktu ya rekan-rekan. Jadi di sini masih ada kesempatan untuk rekan-rekan yang baru ya, dan masih memiliki sedikit koin atau yang belum mendaftar, itu masih bisa untuk mendaftar ya, dan memanfaatkan lebih banyak lagi untuk mining daripada project crypto Pi Network itu sendiri. Meskipun hasil miningnya akan terus di halving dan akan mendapatkan koin yang sedikit ya, tidak seperti pada awal-awalnya ya. Jadi di sini keuntungan bagi para pionir yang sudah senior, dan juga keuntungan bagi pionir yang masih akan mendaftar ya, nanti akan mendapatkan koin Pi mereka sebelum nanti bisa benar-benar Pi Network melakukan open mainnet atau listingnya. Kemudian di sini melalui informasi yang dikutip oleh BSC News ya rekan-rekan. Nah di sini sudah pernah saya bahas, dan di sini dikomentari oleh Cozy ya. Nah ini cukup menarik dan cukup mantap sekali ya. Sangat senang dengan pengumuman yang ada di dalam Huobi dan xt.com exchange. Ngomong-ngomong, saya bertanya, apa yang dikatakan ChatGPT tentang jaringan Pi? Inilah yang dikatakan ya, dan ini menurut daripada Cozy ya rekan-rekan. Dan di sini memberitakan semacam 13 informasi ya, tentang yang pertama ini ada yang bertanya ya tentang mengapa Pi Network adalah modal kripto yang lebih unggul dibandingkan dengan solusi yang ada di pasar kripto. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan ya, mengapa Pi Network dikatakan lebih unggul ya? Dan mari kita lihat apa yang dikatakan teman EI kita tentang Pi Core Team ya, dan langsung dijawab. Yaitu di sini ya, mengapa Pi Network adalah dikatakan paling unggul untuk modal cryptocurrency saat ini. Modal bisnis jaringan Pi memiliki beberapa keunggulan utama dibanding dengan modal cryptocurrency yang ada. Keunggulan ini menjadikannya pilihan yang unggul baik bagi pengguna individu maupun bisnis yang ingin menggunakan mata uang digital ya. Ini sangat jelas sekali rekan-rekan. Jadi Pi Network merevolusi industri cryptocurrency dan juga merevolusi semacam alat pembayaran ya, karena di sini adalah currency digital global terdesentralisasi. Kemudian di sini juga disebutkan ya, yang pertama Pi Network sangat terdesentralisasi.
Artinya tidak dikendalikan oleh satu entitas atau organisasi atau pemerintahan secara pusat. Ini membuatnya lebih aman dan tahan terhadap manipulasi atau penyosoran. Atau sifatnya yang transparan, ini bisa menghindari korupsi ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu. Itu adalah keuntungan daripada terdesentralisasi. Kemudian yang sebaliknya, banyak kripto yang ada dikendalikan oleh sekelompok kecil pengembang atau developer atau kumpulan para penambang saja, yang dapat membuat mereka rentan terhadap sentralisasi dan pensalahgunaan kekuasaannya. Jadi bisa dikendalikan dan bisa diatur atau diulah oleh developer itu sendiri rekan-rekan. Jadi tidak bersifat transparan ya, dan tidak bisa bersifat semacam desentral. Kedua, model bisnis jaringan Pi lebih eksklusif dan dapat diakses daripada cryptocurrency yang lainnya. Ini lebih flexibility. Nah, ini cukup mantap ya, dan mudah ya rekan-rekan. Jadi di sini cukup menarik sekali untuk project yang satu ini. Siapapun dapat bergabung dengan Pi Network dan mulai mendapatkan Pi hanya dengan mengunduh aplikasinya saja, dan juga menyelesaikan tugas-tugas kecil yaitu mining sekali setiap 24 jam dan juga melengkapi daftar periksa mainnet mereka ya. Ini memudahkan orang yang baru mengenal cryptocurrency untuk terlibat dan mulai menggunakan mata uang digital. Nah, ini sudah dijelaskan beberapa kemudahan-kemudahan daripada project Pi Network itu sendiri rekan-rekan. Kemudian di sini juga disebutkan ya, sebaliknya banyak mata uang kripto lainnya mengharuskan pengguna memiliki semacam peralatan penambangan yang sangat mahal ya, atau harus banyak memiliki pengetahuan teknis untuk berpartisipasi ya, harus semacam ekspor dulu ya rekan-rekan untuk bisa daripada ikut projectnya ya. Dan untuk Pi Network itu siapapun bisa ya, orang awam, orang apapun bisa, yang penting memiliki smartphone ya, dan satu orang hanya satu akun. Kemudian di sini model bisnis jaringan Pi dirancang agar berkelanjutan dan dapat diskalakan. Artinya di sini modelnya jangka panjang ya. Dan ini sangat jelas sekali rekan-rekan, jangka panjang, dan kita sudah mulai mining sekitar 3,5 tahun ya untuk para pionir yang sudah senior. Dan saya rasa di sini banyak project koin micin yang semacam sangat lama juga ya rekan-rekan, dan memiliki harga yang cukup rendah ya. Berbeda dengan Pi Network yang memiliki utilitas dan memiliki harga yang cukup signifikan. Kemudian jaringan menggunakan algoritma konsensus proof of stake ya, yang berarti bahwa pengguna diberi imbalan karena memegang dan menggunakan Pi daripada melakukan kalkulasi rumit seperti pada algoritma proof of work. Jadi di sini menurut informasi di sini Pi menggunakan jaringan protokol konsensus proof of stake ya. Nah, daripada menggunakan proof of work rekan-rekan. Kalau proof of work di sini diadopsi oleh yang pertama adalah Bitcoin ya. Nah, kemudian di sini juga disebutkan bermacam-macam keunggulan daripada project Pi Network itu sendiri ya. Ini berarti bahwa jaringan dapat mendukung sejumlah besar penggunaan tanpa memerlukan banyak energi dan juga daya komputasi ya, dan menjadikannya lebih ramah lingkungan dan lebih murah untuk dijalankan. Bahkan bisa dijalankan melalui ponsel atau smartphone saja. Nah, ini adalah merevolusi industri cryptocurrency yang bisa menjangkau seluruh kalangan ya. Baik orang awam, orang miskin, orang kaya, pejabat tinggi, senior, junior, dan lain-lain ya, itu bisa ikut bergabung dalam project atau mining koin Pi Network ini. Keempat, model bisnis jaringan Pi memiliki fokus yang kuat pada komunitas dan collaboration. Nah, ini cukup jelas ya, komunitasnya tersebar di seluruh dunia ya, cukup besar sekali. Kemudian jaringan mendorong pengguna untuk mengundang teman keluarga mereka untuk segera bergabung, yang membantu membangun komunitas pengguna yang kuat dan suportif. Komunitas ini kemudian dapat bekerja sama untuk mendorong adopsi dan penggunaan mata uang tersebut, yang dapat membantu meningkatkan nilai dan kegunaannya berkaitan dengan komunitas yang besar ya. Kemudian di sini akhirnya model bisnis jaringan Pi berpotensi menjadi sangat menguntungkan bagi para penggunanya. Saat jaringan tumbuh dan diadopsi lebih luas ya, Pi cenderung meningkat ya rekan-rekan, dan ini sangat jelas sekali ya, berkaitan dengan supply and demand ya, dan juga berkaitan dengan stok ya rekan-rekan, atau berkaitan dengan supply. Ketika supply-nya tetap ya, dan yang mining semakin banyak dan juga akan dihalping secara terus menerus, kemudian permintaannya banyak, bukan tidak mungkin ya. Nah, itu seperti Bitcoin ya rekan-rekan. Nah, Bitcoin semakin hari semakin di helping ya, dan untuk permintaannya selalu tetap atau sama ya, maka harganya akan melonjak dengan sangat tajam sekali ya. Nah, ini sama dengan project Pi Network ini.
Kemudian di sini ini berarti bahwa pengguna yang memperoleh atau mempertahankan Pi sejak awal mungkin dapat memperoleh imbalan finansial yang sangat signifikan saat jaringan menjadi matang ya, dan jaringan akan open mainnet. Jadi untuk para pionir-pionir yang sudah senior ini bisa dikatakan akan sangat panen raya ya, ketika Pi Network memang akan melangsungkan fase open mainnet atau listing ya ketika sudah matang nantinya. Secara keseluruhan, model bisnis jaringan Pi memiliki beberapa keunggulan utama dibanding model cryptocurrency yang ada. Nah, ini sangat jelas dan sangat top markotop. Adanya desentralisasi, kemudian aksesibilitas berkelanjutan, fokus pada komunitas, dan juga potensi daripada profitabilitas ya, atau profit, menjadikannya pilihan unggul bagi siapa saja yang ingin menggunakan mata uang digital. Nah, kemudian di sini kita sampai pada poin yang terakhir ya. Nah, itu bungkus jika Anda menikmati UTAS ini. Nah, ini sangat jelas dan sangat top markotop ya rekan-rekan. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan mengenai daripada project Pi Network yang sangat fenomenal ini? Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu ya konten dari saya tentang project Pi Network agar terus up dan terus rekan-rekan mining ya, dan selalu semangat ya rekan-rekan, dan gara project yang lainnya ya. Nah, di sini Pi Network memang sangat top markotop dan memang harus informasinya terus disampaikan dan disajikan agar rekan-rekan tidak ketinggalan informasi yang terbaru ya. Ini sama kasusnya dengan core mining BTCS ya, yang mana core mining BTCS juga sempat viral dan trending topik, dan di sini penambangannya sudah berakhir dan sedang memasuki fase mainnetnya saja. Ini hanya berhubungan dengan waktu ya, dan sama dengan project Pi Network. Nah, untuk rekan-rekan yang ketinggalan informasi tentu akan sedikit kebingungan ketika nanti memang benar-benar listing atau open mainnet ya. Bagaimana cara menarik, bagaimana cara itu, bagaimana cara dan lain-lain ya rekan-rekan. Maka informasi demi informasi saya rasa penting untuk kita sajikan atau kita bahas bersama-sama agar project ini terus up dan core team terus bekerja ya. Saya rasa sekian dulu konten dari saya, selalu semangat dalam kulit petirnya, gara project yang lainnya. Salam cuan, salam kaya, rame-rame, sekian dan terima kasih.